صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa jamil ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila hadrati wali masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para satidah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Qiraah Ketua DKM khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam ibadat. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, pengorbanan kita akan diterima dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyarata. Maqalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama, telah ditanya sebagian ahli hikmah, ahli ma'rifah, ay alladzina jarrabul umura, yaitu tegasnya orang-orang yang telah melakukan uji coba akan berbagai macam urusan, berbagai macam perkara. Udah dicoba, ya, diuji. Al ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat. Al ya'riful abdu, apakah seorang hamba itu dapat mengetahui idza taba, apabila ia telah bertaubat, anna taubatahu, bahwasanya taubatnya itu qubilat, diterima taubatnya, amruddat, atau ditolak. Ya, ditanya nih ahli hikmah, ahli ma'rifat tentang taubat seseorang. Dapatkah diketahui bahwa taubatnya itu diterima atau ditolak? Qala, maka ahli hikmah itu menjawab, la ahkumu fi dzalika. Saya tidak dapat memastikan dalam hal itu.
Jadi terima atau ditolaknya itu taubat, dia tidak bisa memastikan, tidak bisa memberikan hukum. Ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan aw mardudatan. Keadaan taubat seorang hamba itu kira-kira diterima atau ditolak. Jadi tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan, tidak bisa diketahui. Walakin akan tetapi lidzalika ai liqabuli taubati. Karena yang demikian ai liqabuli taubati, untuk diterimanya taubat seseorang hamba tadi, alamatun tentu ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri khasnya, ya. Sitatun, yaitu ada 6 ciri orang yang bertaubat dan taubatnya diterima Allah, itu ada 6. Ihdaha, salah satu dari 6 itu, 6 tanda, ayyara ay ayyarifa nafsahu ghairu maksumatin minal maksiyati. Bahwasanya orang tersebut dapat melihat ayyarifa, mengetahui nafsahu akan dirinya, ghairu maksumatin, bukanlah orang yang dijaga, maksum, dipelihara, minal maksiyati, daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi orang itu bisa melihat dirinya, tidaklah menjadi orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga dari perbuatan maksiat atau dosa. Kalau dirinya sudah mengetahui itu, maka itu salah satu tanda diterimanya taubatnya. Fayajuzu wuquha fiha, maka boleh saja terjadi maksiat itu pada dirinya. Ya, karena memang dirinya bukan dimaksum, bukan rasul, bukan nabi. Kalau nabi dan rasul itu adalah sudah dimaksum, ya, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya maksum. Tapi kalau seorang hamba, model-model kita ini seperti ini, nggak ada jaminan bahwa kita ini bisa terhindar secara utuh daripada perbuatan dosa dan maksiat. Bukan nabi, bukan rasul. Kalau rasul dan nabi itu dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu kita boleh saja jadi suatu ketika di saat kita sadar daripada perbuatan dosa kita dan kita bertobat, lalu bisa terjadi lagi melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Karena nggak ada jaminan kita ini dipelihara atau dijaga oleh Allah atau maksum. Itu yang pertama. Wasaniyatu, dan yang kedua, tanda-tanda orang yang diterima taubatnya, yara fi qalbihil faraha ghaiban. Dia melihat di dalam hatinya kegembiraannya itu telah hilang. Artinya hatinya nggak pernah gembira. Ai ba'idan anhu, jauh daripada hatinya. Jadi nggak pernah merasa gembira, nggak pernah merasa senang, karena ia banyak menanggung beban dosa. Kalau hatinya girang, hatinya senang, berarti dia merasa beban dosanya tidak ada. Wal huzna syahidan ghaiban, ya, ba'idan anhu, jauh daripada hatinya. Jadi nggak ada rasa gembira. Wal huzna, dan rasa sedih, rasa susah, syahidan ay hadiron indahu, selalu ada di dalam hatinya. Jadi bukan gembira, tapi rasa sedih, rasa cemas, rasa susah, karena dia banyak menanggung dosa. Jadi tidak ada rasa gembira, yang ada susah. Kalau kita banyakkan gembiranya daripada susahnya, karena mengingat dosa. Wasali satu, dan yang ketiga, yuqarribu ahlal khairi. Seorang hamba itu mampu mendekati dirinya kepada ahlil khair, orang-orang yang baik.
ahli kebaikan, wa yubaidu ahlas syar'i, dan menjauhkan orang-orang yang ahli keburukan, berbuat kejelekan. Khaufan minal wuqu'i fil maksiati, karena merasa takut dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan. Jadi yang didekatin, yang dijadikan sebagai teman adalah orang-orang yang banyak kebaikannya, sehingga memberikan dorongan kepada dirinya untuk banyak-banyak berbuat kebaikan dan menjauhi daripada orang-orang yang selalu berbuat keburukan atau kejelekan. Takut dia juga akan terjerumus di dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa. Warabi'atu, dan yang keempat, ini tanda-tanda daripada taubatnya diterima. Yarul qalila minad dunya katsiran. Dia melihat sesuatu yang sedikit daripada dunia adalah banyak. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, rezeki dan lain sebagainya. Karena itu adalah berkaitan dengan urusan dunia, senantiasa dia pandang sedikit walaupun sebenarnya banyak, sehingga tidak menjadikan hatinya tertipu, terpedaya oleh keindahan dan kenikmatan dunia. Walaupun kaya raya, tetapi tetap dipandangnya, dilihatnya, dinilainya adalah sebagai barang yang sedikit. Fayakhudhu minha, kemudian seorang hamba itu mengambil dari dunia itu biqadri daruratiha, sesuai dengan keperluannya, nggak berlebihan. Kalau kita selagi ada terus apa aja kita turuti hawa nafsu kita. Di rumah udah makan pengen nyari duren pengen nyari cebedak, pengen lagi nyari macam-macam. Itulah nafsu manusia. Selagi punya, terus diikuti hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Tapi orang yang diterima taubatnya oleh Allah, memandang semua harta itu adalah sedikit, walaupun sebenarnya dia memiliki banyak. Wa yarul katsira min amalil akhirati qalilan, dan ia melihat kepada yang banyak dari amal-amal akhirat itu nilainya sedikit. Walaupun sudah banyak ia berbuat kebajikan untuk amal akhirat, ibadahnya, tapi tetap saja dia menilainya sedikit. Agar terus menerus ia tidak pernah meninggalkan berbuat kebaikan, ya, untuk kepentingan akhirat. Kalau dia menilai amal ibadahnya, amal solehnya untuk akhiratnya banyak, maka semangat ibadahnya akan berkurang karena merasa dirinya sudah banyak amal kebaikan, ya. Wa yatlubu ziyadatan alaihi, kalau memang dia memandang amal akhiratnya sedikit walaupun sebenarnya banyak, itu akan mencari nilai tambah, enggak pernah kurang-kurang, terus dia tambahin karena merasa sedikit amalnya. Wal khamisatu, dan yang kelima, yara qalbahu mustaghillan bima dumina minallahi ta'ala. Yara qalbahu, dia melihat hatinya itu mustaghillan, selalu sibuk, ya, sibuk bima dumina, dengan apa yang diwajibkan, ultuzima, yang diwajibkan minallahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min anwa'it takalibi, daripada berbagai macam perintah syariat, takalib, ya, takalib itu bisa juga diartikan beban hukum. Beban hukum, baik itu perintah ataupun larangan, sudah sampai kepada dirinya. Artinya dia harus menanggung beban perintah dan larangan. Itu namanya takalif, perintah syariat. Farigon, dengan hati yang kosong, kholian amma domina, daripada tanggungan
ay kafalallahu. Ya, artinya Allah itu yang menanggung. Kafalallahu ta'ala minhu, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala daripada hamba tersebut. Ay lahu bihi minar rizki, artinya bagi hamba sesuatu yang diberikan oleh Allah itu sebagai rezeki. Artinya yakin bahwasanya Allah Ta'ala sudah memberikan kepastian, memberikan jatah, memberikan bagian masing-masing hambanya akan rezeki. Jadi nggak pernah merasa susah. Ibadahnya nggak patah, nggak sebatas semangat, nggak asal-asalan. Karena apa? Karena hatinya sudah merasa bahwasanya rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak yang belum yakin akan hal ini, makanya rezekinya masih seret. Kalau yakin bahwasanya rezeki setiap kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menjadi berkah. Keyakinan kita ini yang sering kurang, syukurnya juga menjadi lebih sedikit. Padahal syukur itu adalah merupakan salah satu bagian yang mempertahankan nikmat Allah sekaligus menambah. Bukan hanya sekedar mempertahankan, tapi juga sekaligus menambah nikmat Allah. Itu syukur namanya. Makanya Nabi SAW gak pernah lepas daripada bersyukur. Dan menjadi bagian hidupnya syukur itu. Begitupun kita harusnya banyak-banyak bersyukur. Dan yakin bahwa rezeki itu sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasadi satu dan yang terakhir, yang keenam, yakunu hafidhal lisan. Ya, orang itu mampu memelihara lidahnya, tidak berbicara yang menyakitkan orang, yang sia-sia, yang mendatangkan dosa dan lain sebagainya. Bisa memelihara lidahnya, karena memelihara lidah ini adalah termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Ya, namanya hafidhul lisan, menjaga lidah daripada kata-kata yang kotor dia keluarkan, ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain dan lain sebagainya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi hifdzul lisan. Amalan-amalan yang paling Allah cintai atau yang paling dicintai amalan-amalan oleh Allah, hifdzul lisani, adalah menjaga lidah. Jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak senonoh, tidak punya arti, tidak punya nilai. Apalagi